Sorry. Dari Katolik abang ini ya? Malam bang. Malam juga. Katolik bang. Dari Katolik. Dari Protestan. Oke, baik. Jaringannya ngelek. Ngelek bang. Halo. Nanti minta. Iya. Protestan. Oke. Silakan saudara. Halo. Iya. Ya bang. Iya, jaringannya putus-putus ya. Untuk berlawanan abang mempercayai Muslim gitu kan bang? Iya, saya Muslim betul. Sama seperti Yesus. Yesus juga Muslim. Sama seperti Yesus. Yesus juga Muslim. Dari mana abang bisa mengetahui Yesus adalah Muslim? Dari pernyataan Yesus sendiri, abangku. Yesus tidak mengklaim pernah memiliki agama loh bang. Dari mana ya? Yesus, agama itu kan aturan yang digunakan manusia yang berasal dari Tuhan. Yesus tunduk kepada aturan Tuhan, berarti dia Muslim, gitu. Dia bukan Kristen. Kalau Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Nah, saya melihat pengikut Kristus ini kerjanya cuma membantah firman Tuhan, gitu. Gini ya, sedangkan Yesus saja sudah mengatakan kalau dia itu bakalan dibenci sama dunia dan banyak yang tidak menyukai ajaran dia. Jadi yang muncul seperti abang ini mengklaim bahwa Yesus yang membenci Yesus itu kan yang membuat agama Kristen yang membenci Yesus. Gimana bang Muslim Yesus? Muslim itu adalah orang yang tunduk. Yesus itu adalah orang yang tunduk kepada perintah Bapaknya. Muslim adalah orang yang tunduk kepada perintah Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Kan jelas itu. Yesus mengatakan kalau dia tunduk kepada perintah Tuhan Elohim. Yohanes 8 nomor 29. Yohanes 5 nomor 30, 31, 32 sampai 37 kan jelas itu. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 24. Kan jelas. Yohanes 12 nomor 44 sampai 50 kan jelas. Yesus Muslim. Bahkan diterangkan lagi lebih akurat lagi tuh di Ibrani 5 nomor 7. Apa katanya? Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, Yesus disebut sebagai orang soleh. Atas kesolehan. Yesus tidak pernah disebut sebagai orang Kristiani, tapi orang soleh. Orang Islam, Muslim dia. Hai. Tapi orang soleh. Yesus Muslim bang. Dia orang soleh bang. Yesus orang soleh, bukan orang Kristen. Yesus soleh bang. Yesus orang soleh bang, bukan Kristiani Yesus itu. Tapi kalau di dalam Alkitab ataupun di Al-Quran ada ayatnya yang mengatakan Yesus itu adalah Islam. Islam itu orang yang berserah diri kepada Tuhan. Yesus berserah diri enggak kepada Tuhan? Semua manusia pun berserah diri kepada Tuhan bang. Masa semuanya Muslim jadinya? Kalau berserah diri Anda kan memiliki kepercayaan. Anda ke gereja beribadah hari Minggu itu Anda berserah diri kepada siapa? Pada Yesus. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan muridnya untuk ibadah Minggu? Anda tidak sedang berserah diri kepada Yesus.
Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk ibadah minggu. Udah bang, kasihan saya lihat mukanya. Abang tersiksa kali, belum lagi ngada jaringannya. Maafkan diriku ya, yang sudah membuka semuanya. Pelan-pelan tapi pelan-pelan. Memang berat bang, berat Anda menghadapi saya karena senjata saya Bible. Anda tidak menggunakan materi Bible, kalau saya diskusi itu Bible. Perbedaan kita itu di situ. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, kita berdiskusi. Jangan sungkan untuk naik ke atas. Selama berdata, insya Allah aman. Tidak usah ini, nggak usah canggung bang. Naik ke atas, buka kamera, insya Allah aman. Jangan nggak buka kamera gitu loh. Nah, kalau juga mau serius berdiskusi, carilah tempat yang jaringannya kira-kira bagus, yang stabil gitu. Jangan kayak tadi teman kita, kasihan kali ku tengok. Ingin memperjuangkan akidahnya tapi lemah. Tidak bisa berjuang. Halo, selamat kodok. Selamat malam kodok. Selamat malam Bang Juma. Iya, dari Kristen. Tidak Bang, Muslim Bang. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa Iya, Bang. namanya kodok? Asal-asal aja Bang, akun bodong. Gitu ya. Ya, semangat Bang makasih. Juma. Semangat Bang Juma. Selalu semangat. Oke, makasih saudaraku. Thank you. Izin turun Bang. Siap. Halo, Raja Tenda. Malam Bang. Bisnis ini. Malam juga. Banyak orderan hari ini. Banyak sekali Bang. Alhamdulillah. Ya, dari Kristen, Katolik Bang. Katolik. Boleh buka kameranya. Oke. Sudah Bang. Siap. Ini ada tema kita. Bang, Ya. tadi Bang saya mau tanya dan Bang bilang tadi Yesus itu agamanya Muslim. Dari mana Abang tahu? Ya. Muslim itu bang, Ya. adalah orang yang pasrah terhadap perintah-perintah Tuhannya. Apa yang diperintahkan Tuhannya dia tidak bantah. Nah, Yesus jelas-jelas berserah diri kepada Tuhannya. Aku menyerahkan, semuanya diserahkan kepada Tuhannya. Yesus itu tidak pernah membantah Tuhan. Dalam kaidah Islam, orang yang berserah diri kepada perintah Tuhannya itu disebut Muslim. Lagian Yesus kan jelas disebut orang soleh. Berarti Muslim dong dia. Apakah Yesus itu cuman beragama Muslim? Jelas, dia tidak Kristen, dia tidak Hindu, dia Buddha, bukan ateis. Tetapi dia adalah seorang Muslim yang taat. Ini kok masa Yesus cuman agama Muslim? Berarti Ya, memang agama-agama lain itu yang orang sembah kan bukan Yesus Bang. Maksudnya? Abang bilang tadi Yesus itu cuman agamanya Muslim. Memang, Yesus bukan ateis, bukan Aduh, Hindu, bukan mimpi, Buddha. Jadi menurut Anda Yesus itu apa selain Muslim? Yesus itu Bang biar agama Katolik, agama Kristen tetap itu nama Yesus tetap agamanya itu tetap Kristen. Di mana? Bukan cuma Di Islam mana saja. di mana Yesus sebagai Katolik itu di mana? Di Alkitab itu sudah tertera Pak. Di mana? Masa cuma Di Muslim mana? saja Yesus yang ada di Muslim? Kan mimpi Bang. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus itu Katolik. Baru kali ini kita lihat di debat-debat yang lainnya adanya belum pernah tak bilang kalau Yesus itu cuma beragama Muslim. Ya sudah, kalau adik ini bisa menunjukkan ke saya Yesus Katolik, mana dalilnya? Enggak ada kan? Masalah menunjukkan dalilnya Bang. Masalah kita pertanyakan ini masa cuma Yesus itu di agama Muslim? Karena memang tak ada dalilnya kalau Yesus itu adalah Katolik, Kristen, Protestan, Advent, Pantekosta. Enggak ada. Yesus itu Muslim, titik. Baru kali ini tak dengar Bang kalau Yesus itu Muslim.
Lah, Muslim itu apa? Berserah diri. Selama tak lihat Pak Ustadz dengan Edis TV berdebat, tetap Yesus itu beragama keyakinan orang masing-masing. Masa baru dengar ini abang bilang Yesus itu Muslim? Bukti Yesus itu Muslim, dalilnya di dalam Yohanes 12 nomor 17 nomor 40 sorry Yohanes 48, Yohanes 12 nomor 48, 49, 50. Itu bukti dia Muslim. Muslim itu berserah diri kepada Tuhan. Yesus itu berserah diri kepada Tuhan. Berarti dia Muslim. Kalau membantah Tuhan itu kafir. Kayak kalian membantah Tuhan, itu kalian. Tapi kalau Yesus Berarti tidak bantah. kalau Muslim itu yang bukan membantai, apa Muslim mesti takut babi, Bang? Bukan takut babi. Mana ada Muslim itu takut babi? Saya kalau ada babi langsung kubunuh. Bukan takut. Bukan Langsung takut tikam. babi. Kami hanya tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan kami. Sama seperti Yesus. Makanya kami disebut Muslim. Yesus juga Muslim gitu loh. Sama juga kami Katolik, selalu bertunduk kepada Tuhan. Nah, Tuhan melarang jangan makan babi. Kenapa kau makan? Tuhan mengatakan jangan bikin patung. Kenapa kau bikin patung? Itu namanya melawan. Itu bukan Muslim namanya. Itu kafir. Membantah Tuhan. Jangan kau bikin patung. Kalian malah sembah patung. Ayo. Baru kalau di Muslim itu yang ada di atap itu bulan itu DP makna itu apa, Bang? Maknanya itu sama seperti gereja di Makassar ini ada di punya menara itu ayam jantan. Apa maknanya ayam? Ayam jantan, baru ayam betina di mana? Enggak tahu, ayam betina mungkin di dalam celanamu. Begitu saudara. Ya, jadi Yesus itu seorang Muslim. Harus kau terima itu dengan lapang dada bahwa Yesus bukan Katolik, Yesus adalah seorang Muslim. Bagi kami agama Kristen tetap Yesus itu agama Kristen, Bang. Di mana Yesus masuk gereja? Di mana Itu Yesus makan keyakinan babi? kami, Bang. Keyakinan abang Ya, juga itu keyakinan yang salah karena tidak ada dalil bukti. bukan mau dalil apa, Bang. Keyakinan Nah, sesuai itu beragama keyakinan masing-masing. buta. Sama halnya kalau Anda mengatakan ini adalah ikan, itu keyakinan buta. Ini pulpen bukan ikan. Yesus itu Muslim, bukan Katolik, bukan Kristen. Gitu, Itu Adek. keyakinan kami, Bang. Keyakinan abang kan Muslim, kami kan Kristen. Tapi keyakinan itu kan harus berlandaskan yang tertulis di Bible kan? Bukan mau Nah, di Bible. ya, kan di Bible, Bang. Lalu di mana? Anda Kami kan berlandaskan harus apa? percaya agama Kristen kan pasti kami bilang agama kami itu keyakinan kami masing-masing, Bang. Iya, berdasarkan Bukan apa langsung keyakinan Anda? Abang bilang itu Yesus Muslim, kok langsung agama Kristen pindah di Muslim. Nggak mungkin itu, Bang. Lah, Yesus bukan Kristen. Ya itu abang bilang, tapi keyakinan kami Yesus itu adalah Kristen. Di mana dalilnya? Dalilnya mesti mau kasih tunjuk dalil, Bang. Iya, bukti supaya Anda Coba abang membenarkan. tunjukkan dalil kalau abang itu bilang Yesus adalah Muslim. Tadi kan saya sudah tunjukkan. Yohanes 12:49. Mesti 50. tunjukkan, Bang, supaya kita juga baca. Saya bacakan samamu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ayo. Muslim tadi ya. Bang, cuman dibacakan. Kalau saya juga cuman Nah, baca. itu bukti. Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Muslim dia. Baru kali ini saya dengar. Selama Edis TV debat dengan apa masa Muslim itu cuma Yesus. Baru kali ini abang debat dengan tolong. Enggak usah sakit hati karena dalilnya begitu. Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5. Sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Soleh. Yesus orang soleh.
memang soleh bang. Itu Muslim keyakinan dia. abang. Keyakinan kami bukan mau bilang selamanya muslim. Itu kan Nah, sekarang kalau keyakinan abang. sekarang yang disebut soleh itu orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen. Di mana ada soleh orang Kristen? Ada aja kawan. Yang solehnya muslim di mana bang? Ada. Orang soleh itu di Islam, bukan di Masa agama orang soleh di Anda. Islam? Ya jelas dong, ayatnya jelas sekali. Soleh itu hanya ada di Islam, tidak ada di Kristen. Apakah itu yang Yesus. dibilang soleh orang makanan orang dibilang haram? Itu yang dibilang soleh bang? Soleh itu adalah orang yang tunduk berserah diri menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yauma Memang begitu, yajma'ukum Abang bilang liyaumil soleh. jam'i. Dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billah wa ya'mal soleh. Jelas Al-Quran. Yesus Ibrani 5 nomor 7. Yesus soleh. Di mana Yesus disebut Kristen? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ya. Di mana dalilnya Yesus disebut soleh, Kristen apa sorry, Katolik atau Kristen? Di mana dalilnya? Bukan mau dalilnya, saya kan cuma pertanyakan. Yang abang tadi Berarti kan saya menang, saudaraku, karena saya ada Bukan dalil, menang, kamu nggak saudaraku. ada. Saya cuma pertanyakan. Dadah, sudah saya jawab. Dadah. Yesus adalah orang soleh. Orang soleh itu sudah pasti Muslim. Muslim itu Islam, begitu. Dan Yesus bukan Kristen. Yang menyakitkan itu karena ternyata Yesus itu bukan Kristen. Yesus malah Muslim. Ya Allah ya Karim, sakitnya hatiku. Halo bang, halo bang. Halo, semangat malam. Malam bang. Katolik, Ini yang tadi bang, yang tadi. Soalnya harus ku habis nanti tadi. silakan buka kamera. Oke bang, oke. Dari Katolik atau Kristen ini? Kristen ya bang. Katolik. Katolik. Oke. Iya. Silakan mau bahas tema saya, silakan. Anda sering baca Bible atau sekali setahun? Sering bang, sering. Sering, baik. Baik. Yesus mengecam penyaliban terhadap orang benar dengan mengatakan keturunan daripada penyalib orang benar itu tidak luput dari hukuman neraka. Tetapi di agama Anda, orang justru selamat karena penyaliban. Kok bisa kontradiksi antara ajaran Yesus dengan ajaran Katolik? Silakan. Tapi saya bisa tanya sedikit ya bang. Ya, silakan. Jadi begini ya bang, saya kan pernah belajar tuh. Saya pernah tanya ke mereka atau yang Muslim lah. Ini kan, abang, halo bang. Ya, halo. Saya pernah tanya begini. Dibilang ini soal apa bang? Soal apa pernikahan tuh? Sekarang begini kan kalau Muslim kan kalau belum nikah kan tidak boleh punya anak tuh. Ya iyalah. Itu ajarannya tuh bang. Iya, nggak boleh, itu zina namanya. Kan tunggu Terus? terus nikahin dulu baru punya anak. Iya, betul. Kenapa kebanyakan sekarang nih saya lihat ini istilahnya kebanyakan yang punya ada anak dulu baru nikah. Berarti ikuti ajaran Kristen itu. Itu yang kita heran tuh. Terus Berarti mereka mengikuti orang-orang Kristen Barat. Dia tidak mengikuti ajaran Islam berarti. tapi dia Muslim ya bang. Tapi banyak kan Muslim. Agamanya KTP-nya Islam, tapi yang diperhatikan adalah ajaran orang Barat. Ya itu siapa yang salah tuh bang? Yang salah oknumnya dong, bukan agamanya, karena agamanya melarang berzina. La taqrabuz zina, nggak boleh. Nggak boleh berzina. Di Islam itu dilarang.
Jadi kalau mereka kemudian Itu makanya itu makanya nikah. hamil di luar Makanya nikah, kami diheran, hamil di Bang. luar nikah, berarti itu mereka berkiblat ke barat, di mana barat itu biasanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anak baru kawin. Makanya kami ini Itu di barat. Oh begini. Oh, kalau di ajarannya begitu, kenapa anaknya dilahirkan dengan selamat? Itu saja punya. Iya. Nah sekarang begini, Adek, ada nggak di dalam agamamu syarat sah nikah? Kalau tidak ada, berarti kalian semua ini adalah anak zina. Maksudnya? Coba jelaskan. Ada nggak syarat sah? Ada nggak syarat sah nikah di agamamu? Ada. Apa itu syarat sah nikahnya? Rasanya kami kan, kalau kami kan bisa saja bang, karena itu kan, karena kami itu kan menurut ajaran kami. Ya, syarat sah nikahnya apa? Itu saja itu tadi. Apa? Kami lebih mempercayai ya bang. Apa itu? Itu saja bang, itu saja. Mana? Hah? Mana? Kena deh. Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Pertanyaan muncul, sebelum emak dan bapak lu dikatakan suami istri, mereka saling pandang kan? Iya. Saling mengingini di dalam hati enggak? Iya. Masalah generasi. Bagaimana dengan dalil Matius 5 tadi? Barang siapa yang memandang dan mengingini di dalam hatinya. Halo, semangat malam. Abang, Bang Juma. Iya bang. Selamat malam Bang. Malam juga. Ya, saya jujur saya salah satu ngefans sama Abang. Terima kasih udah kasih naik Bang. Saya Muslim Bang. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kayak orang Makassar. Itu saya mau bilang. Apa itu? Itu saya mau bilang terima kasih banyak Bang pengajarannya. Saya selalu nonton Abang. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan Abangku, lanjutkan ya. Siap. Saya paling Allahu suka Akbar. itu nenekmu kiper masih mogok. Masih mau kau datang besok. Masih mau datang besok. Iya, Bang Zuma. Terima kasih banyak, Di. Oke, siap. Iya, sehat-sehat Ki, selalu Makasih. panjang umur, Ki. Iya, kita juga. Masya Allah, luar biasa. Tadi malam dari Mabes TNI, hari ini dari kepolisian. Wah, semakin mantap aparat-aparat kita ini, luar biasa, Masya Allah. Jadi ingat teman saya. Waduh, ada teman saya di Polres nelpon kemarin, bininya meninggal dunia. Waduh, maafkan aku bang. Besok. Aduh, bini meninggal dunia, dia saudara saya. Saya biasa nangkap sama-sama dia nangkap pelaku kriminal. Aku ikut grebek juga. Masalah generasi. Ala-ala Intel juga aku ikut-ikutan menggerebek. Tapi tangkap, alhamdulillah teman-teman dari Polresta Makassar. Masih ingatkah kita menggerebek dan kita nangkap orang? Allahu Akbar. Masya Allah. Sorry, saya nggak pakai baju saya dulu. Halo Bang Suma.
Iya, Salam, halo Bang. salam. Iya, salam Abang, salam. Katolik Abang ini Iya, Bang. Protestan? Ya, Oke Bang, silakan. Diskusi kita Abang. Ya, Bang, gini, silakan. Bang. Iya, saya sejujurnya itu salut sama Abang ini. Bisa menerangkan kisah Kristen secara menyeluruh. Abang itu IQ-nya berapa? biasa aja Bang, kan ada Bible, tinggal dibaca pun. Iya, kayaknya Abang ini keturunan orang pintar. Wah, enggak juga. Saya aja baca Bible sudah puluhan tahun tidak bisa-bisa, Bang. Bahasanya susah sekali. Tinggal dibaca Bang. Tapi pemahaman kan beda, Bang. Siap. Jadi saya pengen tahu aja, Abang itu selalu mendiskreditkan Paulus. Iya. Bisa dijelaskan tentang surat-surat yang diterapkan Paulus di Alkitab? Iya. Satu hal dari sekian banyak hal. Ketika Yesus menjadi seorang guru yang harus dijadikan sebagai panutan demi untuk keselamatan Bani Israel. Ketika dia menerangkan dalam Matius 5 misalnya Bang. Matius 5 nomor 19. Barang siapa. Jadi mengikat seluruhnya. Entah itu Paulus, entah siapapun itu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan hal itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Namun barang siapa yang menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Artinya Yesus menggantungkan harapan keselamatan itu kepada Taurat. Ketika orang mengajarkan orang lain untuk menjalankan Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Paulus hadir kemudian belakangan. Apa kata Paulus? Hukum Taurat yang tadinya dia taatin itu adalah sampah, itu adalah tinja. Apa enggak nendang kali pernyataan Paulus itu di dalam Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nendang kali itu Bang. Dan itu dia ajarkan bukan hanya sebatas itu. Dia mengatakan dalam Galatia 2 nomor 16, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Padahal kalau kita melihat di dalam Ulangan 28, terkutuklah orang yang tidak mentaati, tidak menepati hukum Taurat. Terkutuklah rotinya, terkutuklah keranjangnya, terkutuklah benih di dalam kandungannya, terkutuklah ledangnya, terkutuklah, semua terkutuk kalau tidak mentaati perintah Tuhan, yaitu Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Tapi Paulus malah menganggapnya sampah. Untuk apa? Untuk dia ajarkan kepada calon mangsa dia. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Satu-satunya orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya hanya Paulus, tak ada yang lain. Dan apesnya dia katakan pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Nah, kenapa saya memahami bahwa pengikut Paulus itu 2 kali lebih jahat? Tadi kalau Anda menyimak, saya mengatakan Yesus mendapatkan legitimasi dari pencipta langit dan bumi. Sebagaimana di Al-Quran, Yesus pun menarasikan, Tuhan menampakkan diri dan bersuara dari langit dan mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Lalu begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu apa lagi katanya? Kalau mau hidup kekal harus percaya Yesus. Itu kan poinnya. Dan Yesus sendiri telah menerangkan bahwa apa yang diucapkannya bukan dari dirinya, melainkan yang diucapkan oleh Bapa yang ada pada dirinya. Yohanes 14 nomor 24. Tapi Paulus berkata lain.
membantah seluruh data. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Paulus hadir kemudian. Apa katanya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kok jahat gitu? Kenapa bisa Yesus harus terkutuk? Bukankah dia orang dikasihi? Bukankah kepada dia Tuhan berkenan? Kenapa dia diajarkan terkutuk? Oh, rupa-rupanya Yesus ingin menjerat para pendosa bahwa dosa-dosa kalian sudah ditebus loh. Yang penting kau percaya kepada yang aku ajarkan ini. Ayo, mau nggak kalian dosanya ditebus? Sini, ngumpul. Ya, orang yang tidak pernah datang kepada mereka nabi dan rasul, tidak pernah datang kitab suci kepada mereka, ya percayalah. Apalagi Yesus, apalagi Paulus dibarengi dengan mukjizat-mukjizat. Bayangkan ketika dia datang ke Roma, di dalam di KPR 14 nomor 19, 20 dan seterusnya, sampai datang 14-nya itu menjelaskan bahwa ketika Paulus datang ke sana melakukan mukjizat, orang-orang menganggapnya dewa Hermes. Sampai dia dituhankan, sampai imam Zeus datang membawa persembahan lembu. Paulus mengatakan, bukan aku yang Tuhan, bukan aku yang dewa. Yang dewa itu adalah Kristus Yesus. Jangan sembah saya. Bayangkan itu. Saking orang percaya apa yang diucapkan dia, orang ikutin. Karena dia bisa bermujizat. Nah, Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Saya mohon maaf nih, secara garis besarnya saya sebagai Muslim. Penyesat itu memakai namaku dan dia akan menyesatkan banyak orang. Saya mengatakan bahwa penyesat itu adalah mereka yang menjual Yesus. Memakai nama Yesus, mengkristenkan orang, memurtadkan orang, membaptis orang, itulah dia penyesat itu. Memakai namaku dan menyesatkan banyak manusia. Apa buktinya? Di hari terakhir kata Yesus, Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu data, itu dalil. Al-Quran juga mengatakan itu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya nanti di akhirat, dan semua pemujaan-pemujaan yang dilakukan akan diingkari oleh dia yang disembah selainku. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kedatangan Islam, kedatangan Nabi Muhammad itu adalah untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Karena memang Yesus menubuatkan itu. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, apa kata Yesus? Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang, roh kebenaran itu tidak datang, roh Hamad itu tidak akan datang. Dan kalau ia datang, satu, dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus di sini? Islam atau Kristen? Ketika Paulus mengatakan Yesus itu adalah mati dalam keadaan terkutuk untuk menebus dosa dunia, Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan beliau disucikan oleh Allah, diangkat oleh Allah dan dibersihkan dari orang-orang kafir. Dia akan memuliakan aku. Ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Isa, sosok yang lahir tanpa ayah, Nabi Muhammad menyebutnya alaihis salam, atasnya keselamatan, atasnya damai sejahtera. Tapi Paulus beda. Kristus telah menebus kita dengan dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maaf bang. Silakan. Tadi Bang Zuma bilang ada kalimat Ahmed begitu. Itu ada ayatnya nggak bang? Ada. Di surat apa bang? Al-Quran ya? Bukan di Taurat. Nah, saudara harus memahami bahwasanya Yesus itu ketika melakukan pengajaran, dia menggunakan bahasa Aram. Dia tidak menggunakan bahasa Yunani. Iya, Nah, dalam pengakuan beliau ketika dia mengatakan dalam Yohanes 16 itu, dia akan datang, dan ketika roh kebenaran itu datang, roh kebenaran itu dalam bahasa Aramaik itu disebut roh Hamad. Roh Hamad. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Roh Hamad. Di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa berkata,
Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad, Hamad dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran diceritakan di abad ke-7, Nabi Isa berpesan kepada kaumnya, akan datang setelahku adalah Ahmad, namanya Ahmad. Namanya adalah roh kebenaran. Nah, itu diterangkan dalam Yohanes 16 itu. Artinya bahwa Islam datang untuk memuliakan Nabi Isa. Jadi analisa kami sebagai seorang muslim, Abang, Nabi Isa itu turun ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil. Setelah Nabi Isa mengalami pencobaan, penganiayaan, pembunuhan dari kaumnya sendiri, Allah menyelamatkan, mengangkatnya ke atas. Iya Bang. Diganti. Ya, saya sering dengar juga karena saya mengikuti Bang Suma itu hampir seminggu ini dan masuk akal juga sih. Tapi yang saya mau tanyakan, Abang tadi menyebutkan ruh. Apa bedanya ruh Ahmad dengan ruh Kudus, Bang? Kalau Roh Kudus itu gelar untuk malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Jadi Roh Kudus itu gelar dari nama Jibril. Jibril punya gelar namanya Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang datang kepada Nabi Musa memberitakan Torah, namanya Nomos. Makanya orang Nasrani, Pendeta Bukhairah, ketika datang Nabi Muhammad ada tanda-tanda kenabian, apa kata beliau? Dia ini adalah yang akan didatangi Nomos. Nomos itu siapa? Nomos itu artinya dalam bahasa Yunani adalah hukum Torah. Siapa yang datang kepada Musa? Yang membawa Torah, hukum, namus dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa nomos dalam bahasa Yunani, namus dalam bahasa Arab. Pendeta Bukhairah mengatakan, dia inilah yang akan menerima namus. Namus itu Roh Kudus. Sehingga hukum yang datang kepada Nabi Musa itu juga yang datang mengantarkan hukum kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kebetulan sekali di dalam Ulangan 18:18 dikatakan begini, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, di dalam mulut nabi tersebut. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan oleh nabi tersebut yang sama seperti Nabi Musa, akan kutuntut pertanggungjawaban dari mereka. Itu kata Ulangan 18:18. Nah, di KPR 3:22-23 diulang lagi tuh. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi Nabi Musa datang membasmi kebatilan. Sebentar Bang, penjelasan masalah ruh Kudus. Bukannya saya juga punya teman-teman toh yang roh Al-Kudus itu kan artinya suci Bang ya. Kalau betul. Tuhan Maha Kudus itu artinya Maha Suci. Saya bingung ini masalah kudus ini Bang. Maksudnya kudus itu kalau di kita beda-beda ya. Kalau kudus itu suci, ada juga yang menyebutkan kudus itu, Roh Kudus itu malaikat, ada juga Roh Kudus itu Bapa itu sendiri. Jadi apakah ini yang tadi Bang Zuma dijelaskan sama temen tadi yang masuk naik room juga peribahasa yang berbeda-beda, atau sebenarnya Roh Kudus itu siapa Bang menurut Bang Zuma ini? Kalau saya katakan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, penyampai Quran. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kuduslah yang datang menyampaikan Al-Quran kepadamu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Roh Kudus yang datang. Nah, Yesus mengatakan memang akan datang Roh Kudus Bang. Makanya Roh Kudus itu
menurut Bang Juma, ya karena ini saya di typing bawah ini ada yang ngomong, aduh, tadi ngaku pendeta atau apa. Saya di sini ngaku pendeta juga pendeta, tapi jangan anu ya. Saya sedang memahami Bang bagaimana cara berpikirnya Bang Zuma tentang Kristen. Ini kan membahas masalah Kristen, ya toh. Iya. Apalagi judulnya aja sudah salib komedi putar. Maksudnya Bang Zuma ini apa dengan kalimat salib komedi putar itu sendiri? Iya, baik. Ini kan ada tanda tanya, Bang. Jadi ketika ada tanda tanya berarti itu kan pertanyaan. Apakah kok salib itu komedi putar? Kenapa saya mengatakan salib itu komedi putar? Saya minta penjelasan dari teman-teman kami Kristen. Pertama, saya melihat pola yang ada di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Yang dihukum salib atau digantung adalah hanya manusia yang dikutuk oleh Elohim. Itu satu. Yang kedua, ketika berbicara tentang salib dalam pandangan Kristen, maka harus merujuk kepada Paulus. Tetapi Yesus jangan kita lupakan. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 31, 32, 33, 34, 35, 36. Apa kata Yesus di sana? Celakalah engkau wahai ular-ular, celakalah engkau wahai keturunan ular beluda. Bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Penuhilah takaran nenek moyangmu, sebab aku mengutus nabi-nabi, ahli Taurat, orang bijaksana, tetapi engkau bunuh, engkau salibkan. Jadi tidak bisa kemudian orang yang menyalib, orang yang merupakan keturunan dari penyalib ini masuk surga. Tetapi Yesus mengatakan, tidak mungkin kau lolos dari api neraka, dan aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Lalu mana penebusan dosa kalau gitu? Sementara Yesus sendiri mengecam, kau tidak akan lolos dari api neraka. Nah, Bang Zuma gini. Silakan. Bang Zuma mendapatkan angkatan jahat ini dari kitabkah atau persepsinya Bang Zuma saja? Karena kalimat dari Bible. Kata apa namanya angkatan penjahat itu apa ya, ngeri gitu loh. Didengarnya ngeri, tapi ya itu terserah sih ya. Saya juga sedang memahami ini. Bener-bener ini apa ya, bergolak sekali ini di Indonesia dengan hadirnya Bang Zuma. Ini saya rasa Bang Zuma bahasanya harus diganti ya, diganti. Jangan terlalu, kalau memang ada di kitab ya saya akuilah, memang kalau benar ada di kitab. Tapi cara penerangannya Bang Zuma karena banyak dari teman-teman kita yang sudah naik itu habis itu merenung Bang. Ya saya bukan apa-apa, maaf teman-teman yang lain. Ini saya digelapkan, bukan memang gelap ya, lampunya lagi mati. Jadi gitu Bang. Jangan penjahat sekali gitu Bang. Kalau penjahat itu kayaknya saklek gitu loh. Baik saudaraku, baik. Terima kasih atas saran dan pernyataan itu. Itulah kenapa Tuhan mengancam begitu berat siksaannya orang-orang kufur, orang-orang kafir ini. Begitu juga Yesus. Ya karena memang tidak bisa setengah-setengah. Sekali sesat-sesat, sekali terang-terang, sekali gelap-gelap. Itulah Al-Quran. Begitu juga Yesus kan. Nah ketika saya mengatakan, aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Itu pengakuan Yesus. Matius 23 nomor 36, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, Guru, berilah tanda kepada kami. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang
jahat diberi tanda anak manusia berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, dan itu adalah iman Kristen. Iya Itu bang, adalah iman benar, Kristen. bang. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat, menjadi simbol keimanan di Kristen. Siapa yang harus disalahkan? Ketika angkatan jahat minta tanda, angkatan benar juga minta tanda. Bedanya adalah angkatan jahat dikasih tanda anak manusia akan keluar dari kubur. Angkatan benar dikasih tanda anak manusia akan keluar di tengah langit. Islam berada di mana? Di angkatan benar, karena kedatangan Isa alaihi salam nanti adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Matius 24 data nomor 27, 28, 29, nomor 30. Jelas itu. Tanda untuk angkatan jahat adalah anak manusia akan tampil di tengah langit. Islam ada di sana. Subhanallah. Tanda untuk angkatan buruk, angkatan jahat, anak manusia akan keluar dari kubur. Kristen ada di situ. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oke Bang Suma. Itu fakta. Sekali lagi saya terima kasih, saya tidak mau berdebat karena walaupun saya sudah lama ya pegang, tapi rasanya saya malu sendiri. Saya minta maaf sebelumnya sama teman-teman. Kalau mau naik roomnya Bang Suma, tolong kuasai Bible dulu ya, biar kita tidak dipermalukan kayak tadi teman-teman yang tadi ditanya ini jawabannya ini, kita secara logika aja. Kalau melihat teman-teman yang naik ke sini terus menghujat balik itu nggak sopan, nggak sesuai dengan logika dan akal. Saya kira Bang Suma sudah berperan aktif, maka teman-teman sebelum naik debat sama Bang Suma, tolong ya pelajari dulu ya, ini ditonton ribuan orang ini, berapa ribu ini Bang Suma setiap malam ya. Jadi tolong ya, saya dari kemarin memantau, malu sendiri Bang Suma, terus terang aja malu sendiri, jawabannya tidak sesuai, kayak dibikin-bikin begitu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, udah Bang Suma, saya pusing sendiri. Oke, makasih Bang. Ya Bang Suma. Salam Makasih, dari Bang. Jawa Bang Suma. Saya salam dari Jawa ya. Salam kenal Bung, Salam sama-sama. sehat selalu Bang Suma. Salam, sama-sama. Ya, Tuhan memberkati Makasih Bang Bang. Suma selalu. Amin. Amin. Iya Amin. ya, oke Bang Suma. Salam. Oke, makasih ya. Ya, siap-siap Bang Suma. Thank you Bang. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi penggambaran keberadaan fenomena yang ada, saya pernah mengatakan kepada teman-teman Muslim khususnya, saya mengatakan bahwa apologet Islam Indonesia ini adalah seibarat cahaya yang berada di tengah-tengah umat, yang memberikan gambaran jelas pemisah antara Islam dan Kristen. Karena selama ini tidak ada yang menerangkan para ustadz, para ulama, ketika ada perintah-perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, perintah kepada seluruh manusia. Ustadz kita hanya berfokus kepada manusia Islam saja, tidak berfokus kepada seluruh manusia yang lain, dalam arti kata non-muslim. Pada ada perintah, kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kan jangan di masjid bacakan ayat itu, karena itu di masjid tak ada orang kafir. Maka keluarlah dari sana, sampaikan serulah itu dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Kita harus tegas, kita harus keras demi untuk meluruskan besi yang bengkok ini. Bukan untuk menista, bukan untuk menghinakan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk intoleransi, enggak. Tapi semata-mata lebih utama kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Apalah artinya kita hidup bermanis-manis ria, tapi ketika kita melihat saudara kita di neraka, apa enggak merasa miris sementara kita punya kesempatan untuk menyampaikan kepada mereka? Al-Quran mungkin mereka tolak, tapi adakah larangan dalam Islam belajar Bible? Kan enggak ada. Ada enggak larangan di Kristen belajar Bible-nya mereka? Juga enggak ada. Malah perintahnya Markus 16 sampai 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kan jelas perintahnya. Amanat agungnya Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kan amanat agung. Dengan adanya keadaan seperti ini, kita membantu mereka untuk memahami Bible, kita membantu mereka untuk menjadikan mereka orang-orang banyak itu sebagai murid Yesus. Murid yang benar, tapi murid yang sesungguhnya
yaitu dia yang mempercayai Yesus, bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, cuman memang terkadang orang salah paham. Nah, Bang Suma terakhir. Iya, siap. Saya juga mohon ya, bukan untuk orang Kristen saja ini ya, untuk jamaat saja bukan, tapi untuk orang Islam juga cara penyampaiannya ya, kita maklum banyak kekurangannya banyak sekali. Kalau di detail sejarah dari Bang Suma, dari akarnya sampai buahnya, itu detail sekali, dan saya belum melihat nih, dari seminggu kemarin belum melihat ada yang mengimbangi Bang Suma. Saya mengakui itu Bang Suma. Terus untuk itu oknum ya, teman-teman yang melihat ini, yang komentar ini, itu oknum ya, bukan semuanya orang Kristen itu selalu menghujat atau apa, karena Kristen itu banyak ya, banyak sektenya. Jadi ada yang lemah lembut, ada yang di jalur yang toleransinya luar biasa. Kayak di Jawa itu toleransinya luar biasa. Kita tidak pernah yang namanya mengganggu atau bagaimana. Jadi saya melihat ini kan dari berbagai pulau, dari berbagai ras, dari berbagai budaya ya. Mungkin ya saya juga nggak menyalahkan, karena orang-orang di sini juga mungkin ada yang Islam dari Batak, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari, tapi saya yakin kalau dari Jawa itu komentarnya bagus-bagus. Jadi itu oknum ya teman-teman ya. Saya mau Iya, betul. Setuju. Ini oknum saja. Jadi memang kepercayaan itu dari hati Bang Suma. Kalau hati sudah terketuk, mau bagaimana lagi. Jadi saya juga minta maaf kepada teman-teman agar sekali lagi kalau mau komen apa atau masuk ke roomnya Bang Suma, tolong ya kuasai semuanya ya. Jadi bukan berdebat saja, ini bukan berdebat saja, tapi saling mengisi. Yang namanya perdebatan itu kalau sudah merasa salah atau merasa kalah atau merasa tidak punya data, sudah selesai, itu turun saja, akui saja, jangan membelintir. Jadi seolah-olah kita itu dianggap membelintir lah, inilah itulah, tidak berdasarkan logika kebenaran. Jadi apa yang tertulis di Alkitab terangkan saja, jangan lantas begini begitu ya teman-teman. Ini oknum ya, jangan diambil. Saya juga sebenarnya malu mau naik ini, dari kemarin pengen naik tapi ini malu. Puji syukur sudah Tuhan sudah ngasih saya naik ya lewat Bang Suma. Terima kasih Bang Suma, saya turunin aja. Makasih saudara. Insya Allah Sehat selalu. Udah puji Tuhan, mudah-mudahan ini salah, saya ikuti terus perkembangan Bang Suma. Ya, Bang Suma. Makasih, Oke, Bang Suma. makasih. Turunin aja Bang Suma. Oke, makasih ya Bang ya. Iya, siap-siap Bang Suma. Nah, teman-teman, artinya tidak semua oknum oten itu seperti yang muncul kadang di Komal, maki-maki, menghujat, menista. Kayak tadi di awal ada yang sampai menunjukkan anjing. Itu sebenarnya bukan mempermalukan Bang Suma tuh. Itu mempermalukan teman-teman Kristen kita yang masih baik. Di mana etikanya? Orang berdialog lintas agama, Anda tampil mewakili agama Anda membuka kamera, dan Anda memperwakilkan diri Anda dengan seekor anjing untuk berdiskusi dengan seorang Muslim, di mana kalian punya slogan adalah ajaran kasih. Sudah begitu Anda mempersama-samakan anjing Anda dengan Bang Suma, kan gitu ya. Itu bukan menghinakan saya sebenarnya. Saya mah biasa, udah dihujat, dikatain apa-apa, itu resiko. Itu resiko siar agama itu begitu. Tapi yang saya kasihan itu adalah mereka, orang-orang Kristen, saudara-saudara kita yang masih baik. Kenapa saya pakai masker? Ya di samping memang karena saya jelek, saya masih merasa punya saudara di Kristen ini. Staf saya, mantan staf saya di kantor, itu Kristen banyak. Mereka belajar bela diri dari saya. Setiap kali habis selesai pengajaran mereka cium tangan. Kristen,
beda agama, beda akidah. Demi Allah wallahi, hari apa ini? 2 hari yang lalu saya titip uang buat mereka. Wallahi, saya suruh admin saya tolong bagi-bagikan uang ini ke mereka. Wallahi demi Allah aku nggak selamat dunia akhirat kalau saya bohong. Kristen, tapi saya sayang kepada mereka. Saya pakai masker itu untuk menghargai mereka, bukan menghargai umat Islam. Jelek itu kan pemberian Allah, itu rezeki dari Allah. Masih mending saya hidup. Jadi bukan karena menutupi kejelekan kan sudah ada filter, jadinya ganteng, bukan kayak sekarang ini. Tapi karena saya menghargai saudara-saudara saya Kristen, yang saya sayang, yang saya cinta, anak didik saya semua. Mereka tahu saya apologet. Mereka paham saya berapologet. Ngerti pun Bang Suma, bahkan sudah ada di antara mereka yang manggil saya Gurunda. Meskipun Gurunda itu awalnya adalah gelar-gelar candaan teman-teman di pusat API, di yayasan waktu itu. Nah, saya pakai masker itu buat apa? Untuk memberikan pesan kepada mereka bahwa saya masih menghargai kepercayaan mereka, saya menghargai kepribadian mereka, saya menghargai perasaan mereka. Kalau saya buka terang-terangan seperti ini, habis itu saya membahas perbandingan agama, besok kami jumpa. Gimana perasaan saya sebagai orang tua ke mereka? Gimana perasaan saya sebagai saudara? Sedangkan ada wallahi, meninggal istrinya nelpon sambil menangis. Kak, iparnya kakak meninggal. Coba, ponakan kakak begini. Saya jadi sedih ingat itu semuanya. Kristen. Kak, aku mau bayar ini kak. Tapi mau ngomong sama siapa kakak, satu-satunya harapan. Aparat loh. Wallahi demi Allah. Aparat. Ya, sebagai kakak, sebagai abang, meski beda akidah, saya kasih. Namanya kakak. Tak ada itu agama. Kalau berbicara mengenai muamalah, itu tak ada. Kita tetap adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya pakai masker itu bukan karena faktor jelek. Jelek itu biasa. Itu mah penciptaan. Tapi saya merasa teman-teman saya, saudara-saudara saya ini, saya hargai mereka. Toh kalau mereka tahu ternyata saya Bang Suma itu adalah saya yang saudaranya mereka, yang penting dia lihat, oh Bapak masih menghargai kami, Abang masih menghargai kami dengan menggunakan masker. Itu sebenarnya. Bukannya saya kurang pede, gigi saya yang panjang 5 cm ini enggak. Saya percaya diri kok. Buktinya saya main film. Kalau saya malu karena buruk rupa, saya main film kok. Kemarin film saya dan yang mau nonton di Netflix ada, judulnya Doti. Sebentar lagi film saya putar lagi, tayang seluruh Indonesia, nggak pakai masker kok, bisanya. Nah, cuman karena di ranah lintas agama seperti ini, saya menghargai saudara-saudara saya. Bukti bahwa saya toleransi kepada kalian. Gitu loh. Jadi terima kasih abangku yang barusan naik. Anda juga menyadarkan saya bahwa ya memang keberadaan kami Apologet Islam Indonesia ini hanyalah bentuk reaksi dari tindakan-tindakan aksi para penghujat. Dan perlu abang tahu, mungkin abang belum tahu. Dulu ada dari Apologet Islam yang melakukan tindakan penistaan agama dengan menginjak Bible. Satu-satunya manusia di Indonesia, bahkan di bumi ini, yang melayangkan surat teguran keras terhadap pelaku hanya Bang Suma di bawah panji Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kemana mereka yang mengatakan pembela agama Kristen, yang mengatasnamakan Kristus, prajurit Kristus, laskar Kristus? Kenapa Bible diinjak tidak ada teguran? Kenapa justru teguran itu datang dari Bang Suma? Dan efeknya dia sampai harus ditahan penjara.
Bukti bahwa saya tidak main-main. Saya mengutuk keras. Kalau ada orang yang menghina, menista agama orang lain, saya mengutuk keras terlepas dia Islam. Nah, terus kenapa Bang Suma sendiri keras terhadap orang-orang itu? Karena saya mengajarkan yang hak itu hak, batil batil. Tidak, saya abu-abu di situ. Dan penyebabnya saya tampil di sosmed juga karena hadirnya banyak penghujat penista agama Kristen. Baru-baru ini saya dapat video, ada 3 hari ini, dari komal-komal Oten yang melakukan penistaan, bahkan nginjak Al-Quran. Cuman tidak enak kalau saya tampilkan lagi. Dia nginjak Quran. Nanti viral sendiri tuh. Terus ada lagi yang stand up komedi, menghujat surganya umat Islam. Bahasa-bahasa yang sudah tak lazim untuk didengarkan. Bercanda tetapi membawa agama Islam. Katanya kamu gak usah lagi rindu sama bapakmu yang sudah meninggal, karena bapakmu di surga sudah sibuk pecah perawan. Apa itu gak nyakitin hati umat Islam? Ditonton ribuan manusia dengan senda gurau seperti itu penistaan. Karena itu bukan ranah dialog agama. Terus dia bawa Lukas 4 di panggung yang sama, dalam acara yang sama. Dia membawa kemudian konsep bidadari surga, lalu dia membawa juga kitabnya Lukas 4. Apakah itu tidak menghina? Apakah itu tidak membuat, tidak memantik kericuhan? Itu bahaya itu. Maka untuk meredam kemarahan umat Islam yang 87% kurang lebih di Indonesia ini, tampillah Bang Suma dan timnya untuk mengobati luka umat Islam. Karena kalau tidak ada yang mengobati luka umat Islam, kita nggak bisa menjamin Belanda aja mereka usir. Umat Islam itu dengan bambu runcing, dengan persenjataan lengkap dilawan. Itu umat Islam kalau sudah ada seruan jihad itu, oh jangan main-main. Islam Jazirah Arab rata dibuatnya. Jangan main-main. Itu sudah dibuktikan, bukan? Nah, supaya tidak terjadi maka lahirlah Bang Suma dengan timnya untuk mengobati luka yang ditorehkan oleh para penghujat penista Islam, meskipun para pelakunya diantaranya sudah kabur ke luar negeri. Jadi dengan adanya Islam dihujat, dinistakan, umat Islam menjadi tenang dengan adanya kami. Ada Bang Suma yang akan membantah mereka, yang akan meluruskan mereka, yang akan mengurai apa yang menjadi fitnahan, hinaan dan seterusnya. Bang Suma dan teman-temannya. Ada Ustaz Suafi, ada Ustaz Dio, ada Ustaz Alif, ada Ustaz Tahta, ada Ustaz Arif yang akan meluruskan itu semua dan yang lainnya. Akhirnya umat Islam menjadi tenang, menjadi teduh. Oh iya, alhamdulillah sudah ada yang mewakilkan kita. Ini yang lagi santer-santernya ini lagi di saudara-saudara kami Kristen, ketika mereka mengaku murtadin selalu membawa suku. Murtadin dari Makassar di bawah-bawah, seakan-akan Makassar itu adalah miliknya. Orang kalau Makassar ngamuk, siapa yang mau tanggung jawab? Murtadin dari Makassar, Kristen dari Minang, apalagi murtadin dari Madura, murtadin dari Palopo, dibawa-bawa tuh nama sukunya. Apa kira-kira tujuannya seperti itu? Hah? Kami orang Islam yang mu'allab ini dari Kristen, ada kami bawa mu'allab dari ini, mu'allab dari ini, ada gitu? Ada. Kalau ada, berarti mereka ikut-ikutan kemudian dengan para penghujat itu. Pendi Aceh, apalagi Kristiani Mu'artadin Makassar, apalagi Iksan Palopo, apalagi Kristen Minang. Apa coba tujuannya kayak gitu? Hah? Apa tujuannya kayak gitu-gitu? Itu kan boleh dikatakan itu menista.
Karena dia sudah membawa kemudian wilayah, di mana wilayah itu adalah disakralkan oleh orang-orang yang ada di wilayah tersebut, dibawa-bawa. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan, mari kita berdiskusi. Kenapa tema ini saya angkat? Karena saya yakin dan pasti di antara kalian hanya jemaat biasa. Kalian tidak mendalami Bible secara menyeluruh. Kalian datang ke rumah kalian ibadah, mendengarkan nyanyian, pujian, khotbah, habis itu pulang. Kalian tidak mendalami ini. Sampai pada titik terakhir Yesus akan datang mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan ketika hidup di bumi, bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya pun kalian tidak sadar. Yesus akan datang mengusir mereka. Sampai kalian pun tak sadar kalau Yesus berpesan agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya. Jangan kau percaya, kalian juga nggak sadar sampai sana. Sampai kalian pun tak sadar bahwa barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Kalian juga tidak sadar itu kan? Karena ketika masuk ke gereja diajak dari kecil, hanya diajak bernyanyi, mendengarkan khotbah dan seterusnya. Tidak memiliki ruang untuk belajar ini secara mendetail. Gitu, saudara-saudara sekalian. Saya kira begitu ya, sebagai pengantar dari saya untuk masuk ke sesi berikutnya ketika masih ada saudara Oten yang ingin berdialog. Waktu dan tempat disilakan Mi. Naik Miki. Ajukan permintaan saudara-saudara non-muslim. Mari kita diskusi dengan cara yang baik, mengedepankan kemudian etika, norma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ini dari okay. mana Bang? Saya dari Malaysia. Saya sudah lama mengikuti ya Bang Zuma. Cuma saya ada beberapa pertanyaan yang ini mungkin boleh dipikirkan. Di mana ada satu pendeta Kristen menyatakan bahwa dari kecil Yesus itu muncul, selepas itu hilang, selepas 35 tahun muncul kembali kalau saya tak silap. Jadi jawaban Padri Kristen itu menyatakan, oh dia kan pergi sekolah TK, sekolah SMP, sekolah SMA. Jadi memangnya dulu ada sekolah mana? Cigunya siapa? Nah pertanyaan saya yang saya berpikir itu, memangnya dulu Tuhan itu berguru dengan guru. Bukankah Tuhan itu adalah sesuatu yang maha mengetahui? Nah, dia juga menyatakan bahwa Yesus itu selepas itu menjadi menolong bapaknya, sebab bapaknya meninggal awal. Jadi menolong untuk menghidupkan beradiknya. Tapi dalam Kristen itu banyak yang menyatakan bahwa anak Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Sebab dia anak Tuhan. Jadi bagaimana dengan adik-beradiknya yang dikatakan Yokabos lah, siapa saya lupa, minta maaf. Jadi kalau Yesus itu anak Tuhan, maka adik-beradik Yesus itu juga adalah Tuhan atau macam mana? Jadi itu pertanyaan saya. Jadi ada juga yang menyatakan bahwa saya tidak sebut, sebenarnya saya ingat nama pendeta itu. Ada yang menyatakan dia sudah naik pangkat sehingga ke tahap malaikat, di mana dia bawa kawan dia menyatakan bahwa melihat dia bawa Mercedes di surga. Jadi sebenarnya ini yang kita boleh, mungkin Abang Zuma boleh ulas sedikit sebagai bahan perbincangan. Memangnya sekolah, Yesus dulu itu sekolah. Jadi kalau dikatakan Yesus anak Tuhan, Yesus adalah Tuhan karena anak Tuhan. Jadi adik-beradik Yesus yang lain itu macam mana? Adakah Tuhan juga atau macam mana? Itu yang susah saya kadang-kadang sebenarnya saya tidak mau menggunakan perkataan yang mungkin tidak enak didengar oleh saudara Kristen yang lain.
Jadi itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan. Saya berpikir di mana akal sehat saudara-saudara kita untuk berpikir sampai begitu. Jadi itu mungkin bisa Bang Zuma jelaskan, dan itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, itu penjelasan Pendeta Estrasoro itu yang mengatakan Yesus sekolah. Estrasoro yang memiliki pengajaran itu. Jadi bagi kita ya memang itu tidak rasional. Kalau dia seorang nabi belajar terhadap kepada nabi lain atas petunjuk Tuhan, itu wajar. Tapi kalau dia Tuhan, itu yang tidak bisa kita terima dengan logika sehat. Kalau Tuhan terkait dengan anak-anak Maria, saudara-saudara Yesus, ya betul. Ada juga saudara-saudara perempuannya, cuman namanya nggak disebutkan. Kalau yang ini kan Yudas, kemudian Simon, dan juga termasuk Yakobus. Itu betul, itu adalah saudara sekandung dengan Yesus menurut Bible itu sendiri. Saya kira begitu Bang. Ya, jadi kalau Kristen menyatakan bahwa Yesus anak Tuhan, maka Yesus itu Tuhan. Jadi bagaimana dengan adik-beradik yang lain? Adakah itu Tuhan juga atau macam mana? Mengikut Kristen. Dia bukan Tuhan, tetapi dia saudaranya Tuhan. Oh, ke situ ya. Iya. Jadi saya ingat begitu saja Bang Zuma, saya ingat Oke. ya gitu saja. Assalamualaikum. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, semangat malam. Halo Bang Indra. Halo Bang. Capean abang kita ini. Halo, semangat malam. Halo Bang. Iya, halo juga. Dari mana? Katolik Protestan. Oh, yang tadi ya. Jaringannya, Ya Bang. jaringannya Bang, ini putus-putus.